Pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan agunan jaminan berupa sawah pada pihak pertama. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjamannya. Itu apa pertanyaannya? Apa hukumnya penggadaian yang dipraktikkan oleh masyarakat Minangkabau? Buya Maududi punya sawah, lalu kemudian Buya Maududi menggadaikan sawahnya kambuh. Lalu kemudian pihak pertama menerima uang, pihak kedua memberikan jaminan berupa sawah. Pihak pertama mengolah sawah dari pihak kedua hingga pihak kedua dapat mengembalikan pinjaman. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Kalau ambo meminjam sapi, lalu ambo perah sapi, susu sapi, maka susu sapinya itu riba. Barang jaminan tak boleh awak manfaatkan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, riba. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah sangat halus dalam masalah pinjaman itu. Suatu ketika Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang itu pernah meminjam. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang, di depan rumah orangku ada pohon nan rindang. Lalu kemudian Imam Hanafi tagak sih, tapi tidak di bawah pohon kayu itu. Ditanya oleh orang, Hanafi, yo, manga tagak angin di bawah cahaya matahari, kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu di depan rumah dia? Kata Imam Hanafi, dia ada meminjam ke saya. Kalau saya berteduh di bawah pokok kayu depan rumahnya, berarti saya mengambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pinjaman kalau awak mengambil manfaat, maka awak kena riba. Orang yang kena riba, 5 hukumnya. Yang pertama, bangkit dari kubur, bantu orang dan bangkit kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. 2, orang nan makan riba doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Rajulun as'as aghbar. Ada orang nan rambutnya kusut dan berdebu. Yaruddu yamaihi las sama. Tangannya diangkatnya ke langit berdoa, ya Rabb, ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Manga Allah tidak mengabulkan doanya? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, gara-gara makan riba, doa tidak dikabulkan Allah. Yang ketiga, makan riba. Sepiring nasi, sepiring katupek gulai paku, tapi dari riba, maka berubah menjadi setetes darah. Sepiring ayam gulai ikan panggang menjadi darah, setetes darah masuk ke tangkai jantung, dari jantung naik ke otak anak awak yang dikasih di pondok pesantren makan riba, di sekolah agama makan riba, di sekolah makan riba, gara-gara piti dan awak agih dari riba, maka otaknya menjadi hitam. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kenapa otak menjadi hitam? Gara-gara makan riba. Nang keampe, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, setiap makanan awak berubah menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, maka darah, daging, tulang awak dari haram gara-gara makan riba. Nang kalimo, ibadah haji awak, umroh awak indak diterima Allah Subhanahu wa taala. Barangkek ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawab malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena berangkat dengan uang haram. Itulah maka banyak haji hajah indak ada perubahan. Pai haji ke Makkah pulang sama saja. Dek apa? Gara-gara berangkat dengan uang riba. Heran saya tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz, tak ada perubahan. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, kini tidak berserawa sama sekali. Mudah-mudahan Allah selamatkan awak dari riba kok. Amin. Apa benar tasawuf itu bid'ah?
Mohon penjelasannya. Tasawuf itu isinya 3. Nampak pertama takhalli, mengosongkan hati dari nan kotor-kotor, menghilangkan hati dari sombong, menghilangkan hati dari riya, menghilangkan hati dari takbur, menghilangkan, namanya takhalli, mengosongkan hati. Setelah hati kosong dari nan jaik, nan buruk, nan da elok, barulah tahalli, diisi dengan zikir, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan qanaah. Setelah hati berisi, barulah yang ketiga tajalli. Tajalli artinya Allah memberikan cahaya makrifah ke dalam hati seorang hamba. Dari mana datang tahalli, tahalli, tajalli ka? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan 2 jalan, jalan fujur, jalan ndak elok, jalan takwa, jalan nan elok. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Faqad khaba man dassaha, rugi dan sia-sialah orang yang mengotori hatinya. Jadi tasawuf itu berasal dari Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tasawuf sunni, tasawuf yang ahlus sunnah, tasawuf dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Kalau ingin baca kitab tasawuf, baca kitab tasawuf Ihya Ulumuddin, baca kitab tasawuf Al-Lumah Imam At-Tusi, baca kitab tasawuf Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki, baca kitab tasawuf Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Itu kitab tasawuf sunni. Jangan baca tasawuf nan indah mengamalkan syariat. Orang sembayang di masjid Taram, inyo di rumah. Kau enggak sembayang di masjid Taram. Itu orang-orang syariat saya itu. Awaklah putui gaji lah. Sampai hakikat. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat sia-sia. Oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka orang yang mengaku sudah ikut tasawuf tapi meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, maka batil, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia punya karamah? Buya kami, ustaz kami hebat Pak Ustaz. Apa kata Imam At-Tusi? Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Nampak ada orang di kampung awak, di nagari awak, berjalan di atas air, terbang di atas awan, jangan tertipu. Karena setan, iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah, kalau memang ini guru mursyid, kalau memang ini tuan guru, pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pengamal tarekat Naqsabandiyah, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di antara Perti ini ada unsur namanya tarekat. Tarekat dalam Perti adalah tarekat Naqsabandiyah. Pergi ke pesantren Candong, tanya keluarga Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, apa pernah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggalkan syariat? Tidak. Itu ada lagi Tuan Guru Zakaria Labaisati, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Syekh Zakaria Labaisati tidak pernah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Syekh Burhanuddin Ulakan yang lebih tua daripada itu, Syekh Burhanuddin Ulakan, mursyid tarekat Sattariyah, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari. Syekh Burhanuddin Ulakan mengambil tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Raub As-Singkili. Syekh Abdul Raub As-Singkili mengambil dari gurunya sampai kepada Syekh Abdullah Sattari dari India. Syekh Abdullah Sattari sanadnya sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke Jibril, Jibril ke Allah, tetap tidak meninggalkan syariat. Maka siapa yang meninggalkan syariat, mengaku sampai kepada hakikat, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui. Maka ambo pribadi ikut mengamalkan tasawuf, tapi tasawuf sunni, bukan tasawuf falsafi, bukan tasawuf nazari, bukan tasawuf yang meninggalkan syariat. Bagaimana cara ziarah ke makam orang soleh menurut sunnah? Nampak tamu dibuka sendal,
Jadi waktu mau masuk ziarah itu nan seelok-eloknya sendal dibuka. Tapi kalau becek, banyak duri, kotor, boleh pakai sendal. 2, mengucapkan salam ketika sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang mana Bu ya? Adonan pendek? Aduh, Assalamualaikum ya alal kubur. Itu untuk bagi pemula. Bapak ibu yang punya duit, buatkan baliho sekadang niko. Assalamualaikum ya alal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Indak para dua do gambar ambo di situ. Dibuat baleho gadang di tapi makam di kampung awak supaya setiap orang nan lalu nampak. Kalau musim-musim pilkada rancak jo coblos nomor lebih bermanfaat, nampak orang jadi amal jariah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. 3, membacakan kul huwallah sabaleh kali, kul ambil falak sekali, Qul a'udzu nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dalam kitab At-Tazkirah ditulis Imam Al-Qurtubi, Qul huwallah sabaleh kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Habis itu awak berdoa, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan yang ambo baca Qul huwallah. Indak bisa Qul huwallah, indak bisa Qul huwallah sabaleh 3 kali. Karena satu Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. 3 kali berarti sekhatam Quran. Indak juga bisa Al-Fatihah. Al-Fatihah indak juga bisa Innalillah. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ambo Al-Fatihah kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waj'al jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hafarid niran. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal pakai bahasa Indonesia, lapangkan kuburnya, berikan dia, jauhkan dari azab kubur, selamatkan dia dari fitnah, selamatkan dia. Baik, ini tentang adab-adab ziarah ke kubur. Ziarah kubur iko seelok-eloknya makin sering makin bagus. Bapak-bapak yang istrinya suka shopping, asik memikirkan dunia saja, bagus bawa istri itu ziarah sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Supaya hilang cinta-cinta dunianya. Tujuan ziarah kubur itu 3. Yang pertama, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Dek apa air mata menetes ketika ziarah kubur? Tazkiratan lil maut, dia ingat mati. Mengapa orang kalau sudah mengingat mati itu menetes air matanya? Turiqul qulub, melembutkan hati. Lembut hati, menetes air mata, ingat mati. Cobalah bapak ibu ziarah sama bapak, cobalah ibu ziarah sama bapak, sampai di kubur ibu tu menangis. Dek apa menangis kok? Warisan udah ketek banget. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan takut cerita mati. Ini banyak ibu-ibu kalau bapak cerita mati takut, ibu pula kalau cerita mati bapak takut. Yang penting kita pikirkan apa yang awak bawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh ndak pindah mazhab? Ambo sedangkan mazhab nanado saya ndak talok dia boleh. Itu nak pindah-pindah mazhab. Sedang berpindah ke lain hati aja susah. Apa boleh pindah mazhab? Waktu bersentuh kulitnya dengan perempuan yang tidak mahram, painya undangan nikah, disentuhnya perempuan. Lape dari tampai itu, painya ke masjid sembahyang, Allahu Akbar. Ditanya dia orang tadi kan lah bersentuh itu kan batal. Batal itu kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tidak batal bro. Ambo kan mahasiswa perbandingan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, mazhab Hanafi tak batal, bersentuh kulit itu tak batal, maka saya sholat. Oh gitu ya, iya. Tiba hari raya kurban. Hari raya kurban menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Wang tak berkurban, kurban sunat muakkad.
Tapi mazhab Hanafi wajib. Ambolah pindah ke Syafi'i. Iko namanya tatabuk rukhas, mencari-cari dan mudah-mudah. Iko namanya mazhab kutu loncat. Lumpek siko, melumpek siko. Iko namanya mazhab lumpek pagar. Kita ini beribadah itu disuruh Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas mencari ridha Allah, bukan mencari mudah-mudahnya saja. Maka ulama menasihatkan, nan seelok-eloknya awak paham mazhab nan paling tua Hanafi, nan nomor 2 Maliki, nan ketiga Syafi'i, nan keempat Hambali. Walaupun sebenarnya bukan ampe itu saya mazhab. Ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah, banyak sekali mazhab. Akan tetapi yang masyhur, yang muridnya sampai ke generasi awak kini yang berkembang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam pengamalan ambo tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi ambo tidak menyalahkan orang kalau memazhab lain. Tadi ambo sholat di masjid ICBS, imam, ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad maju, patuh, maju. Anak muda, masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca. Kalau ambo jadi imam, bismillahnya kare. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i. Tadi yang bodanga bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambali. Sama-sama ahlu sunnah. Di Maroko tidak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Bismillah jahar, Syafi'i. Bismillah sir, Hambali dengan Hanafi. Tidak pakai bismillah sama sekali, Maliki. Ada nak baca Fatihah sama sekali, jahil. Fatihah rukun salat, tapi basmalah ikhtilaf. Ini mesti dipahami. Jangan ada ikhtilaf dan seketek kau lalu rusak awak dan kadang. Dulu sampai berkelahi orang Perti je Muhammadiyah. Kecik Perti sembahyang subuh pakai kunut. Kecik Muhammadiyah tidak pakai kunut. Dulu. Akhirnya alhamdulillah lah damai, tidak ada kelahi. Dek sama-sama tidak sembahyang subuh. Wah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak pahami bahwa mazhab itu adalah ijtihad ulama, tapi dasar utamanya adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita masbuk sholat maghrib, parah kok masbuk maghrib pun masbuknya. Biasa orang masbuk subuh, kalau maghrib kok insya Allah capek. Itu nampaknya anak muda yang main volley kok. Awak masbuk sholat maghrib, lalu mendapatkan imam sedang baca Quran dengan makhrajnya kurang tepat. Bagaimana hukumnya menambah sholat setelah itu? Sebab ada beberapa di antara jamaah masbuk menambah sholatnya menjadi 4 rakaat karena tidak yakin dengan imam. Kalau tidak yakin dengan imam, bukan sembahyang awak ditambah, imam itu dikudeta. Imam tidak boleh maju ke depan kalau tidak lulus fit and proper test. Siapa yang mengetes? Alim ulama awak. Bumi Minangkabau adalah negerinya para ulama. Kok bisa imam tak lulus fit and proper test maju ke depan? Maka diadakan tes imam kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Bupati, Kementerian Agama. Tes seleksi imam dibuat imam A, imam B, imam C. Imam A, imam berbunyi dan imam silent. Yang belum lulus imam zuhur sama asar saja. Imam zuhur asar kau kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Untuk latihan-latihan pertama. Baru yang imam itu lulus Maqarijul Huruf. Kalau sampai imamnya salah baca, maka makmum batal sadonya. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihah rukun. Kalau rusak Fatihah, maka rusak rukun salat. Kalau rusak rukun salat, maka batal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bermasalah di situ tasdid pada ra. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi anak-anak ketek, guru-guru TK tolong perhatikan. Kadang-kadang guru kau mengambil mudahnya, akhirnya anak-anak diajarkan lupa tasdid.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana tasdidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ha dipegang dado. Kalau nya bergetar, ha besar. Ha. Kalau ndak ada getar, ha kecil. Tapi guru gosok gigi dulu. Bismillahi, ha besar. Rah, ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ketek lagi. Alhamdulillahi rabb, ra-nya tebal. Bukan ra, tafkhim, tebal. Alhamdulillahi rabbil pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alam semesta. Alamin, sakit. Azabun alim, azab yang menyakitkan. Bukan ain, pakai alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka pakai tasydid. Yang tak pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Kalau dibaca tak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah. Pakai ha besar. Ihdinas sa. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sya. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sya. Tak sama. Ihdinas siratal mustaqim. Qa. Di sini. Qa. Siratal ladzi. Ada dha, ada za, ada dha, ada ja. Itu nak nampak pun tak sama. Siratal ladzi. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Dha. Ibu-ibu, bapak-bapak, letakkan ujung lidah di ujung gigi. Dha. Permisi Ustaz. Apa? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta alif an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini balik awak makharijul huruf. Andai imam itu tak tepat sampai menyebabkan batal, maka makmum bukan menambah tapi mufaraqah. Mufaraqah artinya memisahkan diri dari imam. Pernahkah sahabat memisahkan diri dari imam? Ya. Karena imamnya tak betul, maka sahabat mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Mudah-mudahan imam-imam awak, imam-imam yang lulus fit and proper test. Amin. Bagaimana kalau di masjid dekat rumah kita terdapat kuburan? Apakah harus diruntuhkan? Bagaimana kalau di masjid dekat rumah kita ada kuburan? Apakah harus diruntuhkan masjidnya? Atau gimana Ustaz? Nanti kok harus dipisahkan. Nang pertama sujud ke kubur. Nang kedua solat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Nang ketiga solat di atas kubur. Ikut jangan disamakan. Ambil ulang sekali lagi. Nang pertama sujud ke kubur. Ikut kubur, sujudnya ke kubur. Allahu Akbar. Itu haram karena meminta kepada kubur. Nang kedua solat di masjid, tapi di samping masjid itu ada kubur, maka tak masalah. Karena di samping Masjid Husain di Kairo depan Al-Azhar ada masjid. Di samping masjid itu tapi ada dinding. Di samping masjid itu ada makam kepala Sayyidina Al-Husain. Masjid Said Badawi. Ini masjid tapi ada dinding. Di samping itu ada makam. Masjid Imam Syafi'i di Mesir. Di samping masjid itu ada makam Imam Syafi'i, tapi ada dinding. Maka kalau ada dinding penghalang atau ada jalan, maka boleh solat, masjidnya tak perlu diruntuhkan. Lalu yang kata Nabi, janganlah kamu solat kalau ada kubur. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kubur menjadi masjid. Itu yang tak boleh. Abdul Somad meninggal. Setelah Abdul Somad meninggal sekian tahun, lalu atas kubur ini diratakan, dibangun masjid di atasnya. Untuk mengenang Abdul Somad, dibangun masjid di atas kubur Abdul Somad. Namanya Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di atas itu, karena langsung di atas kubur. Adapun masjid di samping, ada penghalangnya jalan, ada dinding, maka sholat di situ sah, tidak masalah.
Kalau ada orang mempermasalahkan sholat di masjid yang ada kubur di sampingnya, maka semua orang yang sholat di Masjid Nabawi tidak ada yang sah, karena di samping Masjid Nabawi ada makam. Kalau makam Nabi tidak, wah Ustaz, itu tidak makam Nabi. Di situ ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Di situ ada 3, makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Jadi mesti dibedakan 3. Jalan ya. Nah, beko kalau ada nambah tanya, Mbak masjid awakku ada kubur. Sebenarnya dalam masalah masjid kubur tu ada 3. Apa nan 3 tu? Lupa pula mau ada 3. Nampak tamu nanda boleh sujud ke kubur, meminta kepada kubur. Haram. Nang kedua, solat di masjid dan di sampingnya ada kubur. Tak apa, dia ada dinding dan ada jalan. Nang ketiga, kubur diratakan, dijadikan masjid di atas. Itu nan dilaknat Allah. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Karena mereka menjadikan kubur sebagai tempat salat. Bagaimana kalau imam pakai kunut sedangkan makmumnya tak ikut? Apakah sah salat berjamaahnya Pak Ustaz? Jawaban pertama Imam Ibnu Taimiyah, idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam berkunut maka makmum ikut berkunut. Kalau di kampung ambo kunut, kalau di Sumatera Barat kunut atau kunui? Kunut. Kalau imam berkunut, makmum berkunut. Kalau imam indak berkunut, makmum jangan berkunut. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam berkunut, ikut. Ibnu Taimiyah abad ke-8. Ibnu Taimiyah abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-3. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal, lebih tua dari Ibnu Taimiyah. Tahun meninggalnya 2-1. Ingat itu. Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali 2-1, 2-1, 2-1. 2 abad setengah lebih kurang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Hanbali, ya ambo ikut mazhab Imam Hanbali. Imam Hanbali tidak berkunut. Itu maku awak di Makkah Madinah tidak berkunut subuh. Dek apa? Dek Makkah Madinah itu tidak berkunut subuh sejak pemerintahan King Abdul Aziz, karena King Abdul Aziz mazhabnya Hanbali. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dari Makkah, Syekh Musa Parabek dari Makkah, Syekh Inyak Jaho dari Makkah. Mana orang tu berkunut Ustaz? Tapi Makkah gini tidak berkunut. Mereka dulu ke Makkah sebelum tahun 1924. Makkah itu menjadi mazhab Hanbali sejak revolusi King Abdul Aziz 1924. Yang indah berkunut itu 1924. Jadi jangan mereka pulang dari umroh, kau nampaknya imam awak kau membuat-buat kunut. Ambo patang di Makkah sampai malam dah ada berkunut. Makkah tidak berkunut sejak 1924. Sebelum itu pakai mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu pakai mazhab Syafi'i pakai kunut. Kalau tidak pakai mazhab Hanbali, datang orang menjumpai Imam Hanbali, wahai Imam Hanbali, ya ambo subuh tidak pakai kunut. Bagus, kata Imam Hanbali. Bagaimana kalau ambo bermazhab Hanbali, imam ambo mazhabnya Syafi'i? Kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkat tangan, ucapkan amin. Itu namanya itu bukan ambo, Imam Hanbali, imamnya mazhab Hanbali. Dan namanya subuh tidak pakai kunut, tapi namanya kalau makmumnya bermazhab Hanbali, imamnya mazhab Syafi'i, maka makmum angkat tangan dan ucapkan amin. Yang diaminkan itu cuma 5, sisanya itu indah awak aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya bukan doa tapi pujian. Pujian awak ikut membaca, makmum ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Yang hafal, nanda hafal agar-agar akan saya mulia. Paling lama jadi makmum. Makanya ambo di Madinah ceramah kalau subuh ndak mau disuruh jadi imam. Mana tahu imam di masjid itu biasanya ndak berkunut, awak berkunut menjadi ikhtilaf. Tadi selamat jadi makmum, tinggal mengikuti imam. Imam berkunut, ikut awak. Kau banyak lagi ni makmum melawan imam. Allahumma hdina fi man hadait, indak mau. Ambo jadi imam di masjid, ceramah di masjid Muhammadiyah sampai tahun. Ambo di masjid dekat rumah ambo berkunut.
Tapi ambo ceramah setiap Sabtu subuh di Masjid Akramun Nas. Ambo tahunan mendirikan masjid itu dulu Pak Rektor Muhammadiyah. Maka ambo tidak mau merusak. Ambo tiba-tiba datang jadi imam, ambo rubah, enggak. Imam tetap. Ustaz maju, enggak. Imam tetap. Imam tetap, enggak berkunut. Ambo enggak berkunut. Bagaimana kiat-kiat cara masuk ke universitas yang ada di Timur Tengah, misalnya Al-Azhar Kairo? Mohon penjelasannya Ustaz. Hafal Quran 3 juz. Kalau 3 ketek lah bu ya, kami ampe juz mangga, juz timun, juz melon. Hafal Quran 3 juz. Sesudah itu boleh bahasa Arab. Di pesantren, pelatihan pesantren ICBS. Alumninya kinilah banyak di Al-Azhar Kairo Mesir. Oleh sebab itu, informasinya dari mana? Dulu zaman Nambo dengan Ustadz Zulfadli, dengan Ustadz Maududi, informasi susah. Zaman kami zaman sulit. Alunado le www.google.com. Kini tinggal mudah saya. Informasi tes ke Mesir, enter, langsung ikut pendaftaran online, datang ke kampus, ujian, jatah makin banyak. Dulu zaman kami 100 orangnya setahun, kini 1.500. Oleh sebab itu maka peluang makin banyak, persaingan makin ketat, informasi makin tersebar. Anak-anakku yang punya semangat luar biasa, hafal dari sekarang 3 juz, dalami bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir insyaallah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi setelah itu tetap pulang ke kampung halaman, pulang ke Taram, pulang ke 50 kota, pulang ke Sumatera Barat, pulang ke Indonesia. Walau falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi berperang. Tak boleh semuanya pergi perang. Mesti ada yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mesti ada sekelompok dia tafaqahu fid din, mendalami ilmu agama. Supaya apa? Liunziru qaumahum, nanti pulang ke kampung halaman memberikan peringatan. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan masyarakat takut kepada Allah. Alhamdulillah, bumi Minangkabau tak pernah kosong dari ulama-ulama Timur Tengah. Selesai zaman Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dilanjutkan lagi oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Selesai masa mereka, datang lagi alumni-alumni belakangan. Sampailah hari ini bertebaran alumni Al-Azhar, alumni Madinah, alumni Ummul Qura, alumni Maroko, alumni rektor UIN Sumatera Barat kini, kakak kelas ambo di Al-Azhar Mesir, juga di Maroko. Dr. Eka Putra Wirman dari Mesir melanjutkan ke Maroko, alumni Sudan. Oleh sebab itu, kalau condongnya ke sana, tapi ibu tidak bisa paksa anak-anak ibu. Lihat bakatnya kemana? Kemana bakatnya ini? Wah, anak saya ini Ustadz nampaknya memang mau sekolah agama, kirim. Karena banyak juga orang tuanya yang mau, anaknya tak mau. Ustadz, tolong kasih saya informasi ke Mesir Ustadz. Yang mau sekolah ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz. Apa Pak? Saya Pak, anaknya Ustadz. Anaknya memang punya kemauan, kirim. Jangan anaknya tak ada hobi mau sekolah agama. Anak saya ini Pak Ustadz hobinya seni. Masukkan dia Institut Kesenian Jakarta. Dia akan buat musik, tapi musiknya musik yang solawat, musik yang mengingatkan. Ini baru. Jadi tidak mesti dipaksa dia harus sekolah agama. Menolong agama Allah bisa dengan kekuasaan, bisa dengan seni, bisa dengan harta. Anak saya ini Pak Ustadz tidak bisa jadi ustadz, tidak hobi pada agama ini, tapi dia punya hobi yang lain. Dia bisnisnya, dengan bisnisnya dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Anak saya mau jadi tentara, masukkan tentara. Nanti dia jadi akan komandan kodim, jadi dandim yang menolong agama Allah. Betul? Anak saya mau jadi polisi, masukkan dia polisi. Dia akan jadi Kapolres yang menolong agama Allah SWT. Dengan kekuasaan menolong agama Allah, dengan jabatan menolong agama Allah, dengan harta menolong agama Allah, dengan ilmu pengetahuan menolong agama Allah. Pilih yang mana. Sudahlah punya jabatan, kaya raya, punya ilmu pula, maka tiga-tiga pintu dapat. Kaya dengan hartanya, penguasa dengan kekuasaannya, pejabat dengan jabatannya, berilmu dengan ilmunya. Empat pintu dapat. Alhamdulillah. Satu pun tak dapat, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak generasi kita dari empat pintu itu dapatnya menolong agama Allah. Amin.